kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya, Diva Rizka, dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Jumat 16 September 2022. Komisi 1 DPR RI mendorong kerjasama pengembangan teknologi pertahanan antara Indonesia dan Turki untuk memperkuat peralatan alutsista di dalam negeri. Tujuannya tak lain untuk mengantisipasi berbagai gangguan yang mengancam kedaulatan negara. Industri bidang pertahanan yang dikembangkan di berbagai negara harus diadaptasi dengan cepat guna mengantisipasi berbagai gangguan kedaulatan negara. Komisi 1 DPR RI mendorong kerjasama dengan Turki terkait produksi dan pengembangan alat pertahanan sebagai solusi memaksimalkan teknologi pertahanan dalam negeri. Di sela undangan resepsi diplomasi Kedutaan Besar Indonesia di Ankara, Turki beberapa waktu lalu, anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan menyoroti industri pertahanan Turki yang dinilainya terus mengalami perkembangan. Farhan mencontohkan Turki yang mampu mengembangkan drone sebagai senjata di medan perang. Farhan mendorong kerjasama pengembangan teknologi pertahanan antara Indonesia dan Turki untuk memperkuat peralatan alutsista di dalam negeri. Sangat kita minati, namun bagaimanapun juga baik Indonesia maupun Turki kan memiliki yang namanya Komite Industri Pertahanan Nasional. Nah, komite dari kedua negara ini harus ngomongin apa aja, masalah teknis sebetulnya. Mulai dari pembiayaannya datang dari mana, bagaimana dengan alih teknologinya, bagaimana dengan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN-nya dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan ini bisa segera tercapai karena sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi yang menginginkan bahwa alutsista yang kita miliki ini harus multi sources dari berbagai macam sumber. Cukup, terima kasih. Selain kerjasama, penguatan alutsista juga harus diupayakan melalui berbagai inovasi. Sejak tahun 2010, Indonesia dan Turki telah memiliki MOU terkait kerjasama industri pertahanan, salah satunya pengadaan alutsista. Saat itu, Indonesia dan Turki bersama-sama telah mengembangkan tank Harimau. Dari Ankara, Turki, Sigit Rilo, TVR Parlemen, melaporkan. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memutuskan untuk tidak melanjutkan sejumlah laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon, karena telah melakukan permohonan maaf secara langsung dan terbuka kepada semua pihak. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memutuskan tidak melanjutkan sejumlah laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon. Wakil Ketua MKD Habibur Rahman menyatakan, keputusan tersebut diambil karena terlapor sudah melakukan permohonan maaf secara langsung dan terbuka kepada semua pihak. Selain itu, anggota DPR pada dasarnya memiliki hak imunitas untuk menyampaikan pernyataan, pertanyaan, dan sikap yang diatur pada pasal 20A ayat 3 Undang-Undang MD3, sehingga pernyataan yang disampaikan Effendi Simbolon merupakan kritik yang membangun bagi institusi TNI. Perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik DPR RI terhadap yang terhormat Dr. Effendi Muara Sakti Simbolon, MI Pol A163-FPDIP dengan nomor register 90 PPMKD 9/2022 dan seterusnya tidak dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Seusai mendengarkan putusan Mahkamah Kehormatan Dewan, anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon menyampaikan rasa terima kasihnya dan permohonan maaf atas permasalahan yang sudah ditimbulkan. Ia berharap ke depan tidak ada lagi tindakan intimidasi dan ancaman-ancaman dari lembaga-lembaga atau institusi manapun terkait permasalahan tersebut. Saya izin untuk menerima amar putusannya untuk bekal saya, untuk bekal keluarga saya, karena kita perlu mengedepankan kehormatan keluarga juga. Dan sekali lagi saya terima kasih dan saya mohon maaf kepada teman-teman kolega saya bila ada yang kurang nyaman dengan apa yang saya sampaikan di rapat kerja dan RDP. Ferdian dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI meninjau langsung proses keluar masuk barang di Pelabuhan Tanjung Priuk
yang telah menggunakan teknologi robotik digital. Kendati demikian, pemeriksaan secara manual juga harus tetap dikolaborasikan dengan teknologi yang sudah ada untuk menutup celah terjadinya pelanggaran. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI menindaklanjuti penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI terkait kepabeanan dan cukai di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan pemeriksaan keluar masuk barang di Pelabuhan Tanjung Priok sudah menggunakan robotik digital, namun pemeriksaan secara manual juga harus bisa dikolaborasikan dengan teknologi yang sudah ada sehingga tidak ada celah terjadinya pelanggaran. Kemarin kita sudah di cukainya, sekarang kita di biayanya. Istilahnya itu bagaimana proses barang keluar dan barang masuk. Hari ini kita ke Tanjung Priok untuk mengetahui proses barang keluar dan barang masuk ke dalam Indonesia. Banyak yang kita perhatikan tadi, termasuk salah satu yang menarik adalah bagaimana barang yang keluar dan masuk itu di-scan melalui alat-alat khusus yang dianggap itu bisa mempercepat proses pemeriksaan. Ya, ini menjadi masukan yang berharga bagi kami untuk menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kami memutuskan nanti apakah perlu diadakan perbaikan dalam proses bea cukai barang keluar dan masuk di Indonesia ini, itu kira-kira. Sementara itu, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, Anis Biarwati menilai pengawasan terhadap keluar masuk barang ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok sudah cukup ketat. Sampai juga kemudian X-ray-nya juga kita lihat operasinya, saya kira ke depan ini bisa lebih ditingkatkan kembali, untuk hal-hal yang sudah baik sekarang ini, tapi tetap harus kembali ya. Dan barang-barang yang diimpor memang dalam satu hari banyak. Kemudian yang ekspor juga dalam satu banyak, sehingga pengawasan ini kan ada memerlukan sesuatu yang lebih cepat. Dari Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selamat Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Ketahanan pangan menjadi salah satu poin penting dalam agenda pembangunan saat ini. Capaian tersebut diasumsikan akan menentukan kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa depan. Informasinya saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17.
Upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak bisa dilakukan secara parsial, apalagi dengan mengedepankan ego sektoral. Perlu sinergi dari semua pihak untuk membuat program yang tepat dalam memajukan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang berperan mendukung upaya kedaulatan pangan nasional. Berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Komisi 4 DPR RI mengkritisi persoalan food estate yang belum memberikan hasil maksimal untuk penguatan lumbung pangan nasional. Untuk itu, Komisi 4 meminta pemerintah mengkaji ulang tata kelola dan perencanaan food estate. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI, anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka menilai perencanaan dan tata kelola food estate sebagai lumbung pangan nasional belum dikaji secara matang sehingga mengalami kegagalan. Untuk itu, ia meminta pemerintah mengkaji ulang perencanaan food estate dari hulu hingga hilir, baik pada aspek sumber daya manusia hingga mekanisme tanam. Nah, yang food estate ini kita buka lahan ratusan ribu hektar, tapi tidak ada yang mengelola. Nah, bahkan tenaga kerjanya didatangkan dari berbagai daerah, dan itu digaji dan lain sebagainya. Terus sudah itu proyek hilang, sudah hilang itu program. Dengan demikian ya akan terjadi mangkrak seperti itu. Jadi sekali lagi kami katakan kaji ulang dulu food estate ini karena sudah triliunan yang masuk. Bahkan sekarang juga dana DAK itu dialokasikan kepada daerah yang orientasi ke food estate. Ini juga keliru. DPR RI bersama pemerintah terus melakukan sinergi guna mencegah krisis pangan di tanah air dengan meninjau dan terjun ke lapangan secara langsung untuk meninjau dan menyerap aspirasi dari pelaku ekonomi. Ditemui saat mengunjungi nelayan dalam Festival Ikan Tuna di lapangan IPOT Tapa Gorontalo, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengatakan perlu solusi tepat untuk mencegah dampak kemerosotan ekonomi akibat krisis pangan dunia. Dalam mewujudkan ketahanan pangan kita, membahas dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh para nelayan maupun para petani semuanya. Karena jangan sampai maksud tujuan kita baik, malah jadi ada hambatan yang membuat produktivitas kita tidak meningkat dan kualitasnya yang dihasilkan juga tidak lebih baik. Belum lama ini, Komisi 6 DPR RI mendukung penyertaan modal negara atau PMN bagi BUMN Pangan ID Food dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mewujudkan program ketahanan pangan nasional. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menyatakan, PMN bagi ID Food harus dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui program inklusivitas bagi petani, peternak, dan nelayan. Upaya ini juga diharapkan dapat menghidupkan kembali BUMN pangan yang lebih memiliki peran dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat dan turut membantu menjaga angka inflasi nasional tetap terkendali. Ayo berikan dong perhatian khusus, fokus kepada BUMN pangan ini. Selain menghidupi BUMN pangan, berperan aktif pada masyarakat untuk bisa menjaga tingkat inflasi sesuai dengan daya beli masyarakat. Sehingga alangkah baiknya PNM nanti jika ada tambahan, kan tadi ada usulan tambahan 7, sekian triliun dari nilai investasi 5,7 triliun itu kan ada tambahan. Ya dialokasikanlah di situ untuk BUMN pangan. Apa yang menjadi prioritasnya? Ya prioritasnya kita lihat apa yang sekarang menjadi urgensi di masyarakat. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih berharap PMN bagi ID Food dapat meningkatkan peran petani sehingga mampu menciptakan ekosistem pangan yang terintegrasi. Di sisi lain, ID Food juga memiliki peran yang penting dalam menjaga kestabilan harga serta rantai pasokan pangan. PMN ini sebenarnya diperlukan sekali oleh ID Food karena di situ ada tentang bagaimana nanti mengatur perdagangan kita terhadap pangan, kemudian bagaimana menumbuh kembangkan daripada hasil-hasil panen kita, tapi harus dibarengi juga dengan memberikan bantuan, memberikan pemberdayaan di lain
sektor, terutamanya di sektor pertanian guna meningkatkan ketahanan pangan kita. Upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak bisa dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri, apalagi dengan mengedepankan ego sektoral. Perlu sinergi dari semua pihak, baik DPR, pemerintah, dan BUMN sektor pangan untuk membuat program yang tepat dalam memajukan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang berperan mendukung upaya kedaulatan pangan nasional. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Presiden Joko Widodo menginstruksikan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional. Informasinya saat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, Presiden Joko Widodo menginstruksikan bahwa sejumlah proyek strategis harus segera diselesaikan menjelang akhir kepemimpinannya. Salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. DPR mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati pada kondisi keuangan negara. Pasalnya, dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk proses pengembangannya. Untuk lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan kami, Alfat Rizky, dengan anggota Komisi 5 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya melaporkan langsung dari depan Komisi 5 DPR RI, di mana seperti diketahui bahwa baru-baru ini Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada jajarannya terkait dengan pembangunan IKN ini akan dimasukkan kepada PSN atau Proyek Strategi Nasional. Nah, bagaimana tanggapan Komisi 5 DPR RI terkait dengan arahan Bapak Presiden Jokowi ini? Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Syahrul Aidi Mas'ad dari fraksi PKS untuk daerah pemilihan Riau 2. Nah, Pak Syahrul, gimana Pak tanggapan Bapak terkait dengan arahan Bapak Presiden ini untuk IKN ini dimasukkan menjadi PSN, Pak? Iya, itu artinya harus selesai tahun 2024 karena masa bakti Pak Presiden, masa jabatannya 2024, dan kita katakan bahwa ini sesungguhnya sangat tidak realistis, kecuali rakyat dijadikan sapi perah, pajak dinaikkan karena kondisi keuangan kita. Pertama,
defisit APBN kita kan 500 triliun lebih. Tambah lagi hutang kita 6 triliun lebih. 6.000 triliun lebih. Kemudian kondisi ekonomi masyarakat. Nah inilah Bapak Presiden terlalu memaksakan diri untuk membangun IKN dengan kondisi kita pandemik, kita harus pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sementara sekarang masyarakat dibebani dengan dicabutnya subsidi atau dikuranginya subsidi terhadap BBM dan subsidi-subsidi lainnya, termasuk subsidi pupuk gitu. Nah, maka dari awal fraksi PKS menolak IKN. Karena IKN ini ibarat pepatah orang Melayu mengatakan berminyak rambut dengan air. Ya. Artinya sesuatu yang tidak memberikan manfaat yang lebih. Kalau kita harus berbicara untuk peningkatan ekonomi, kalau pembangunan IKN ini kan tidak memberikan dampak ekonomi, peningkatan ekonomi yang kuat. Karena membangun bangunan itu tidak menghasilkan uang. Hanya memberikan fasilitas yang bagus untuk penyelenggara negara. Padahal permasalahan kita saat sekarang ini hutang kita harus bayar. BUMN kita rugi. Mulai dari PLN, mulai dari BUMN kita semuanya rugi. Garuda rugi. Dalam kondisi ini kemudian kita bangun lagi IKN dan tidak memberikan efek kepada peningkatan ekonomi rakyat. Kalau bahasanya distribusi ekonomi ini tidak harus dengan bangun IKN. Ya terlepas dari alasan-alasan lainnya, waktunya juga tidak tepat ini. Sudahlah. Pemerintah tidak usah memaksakan diri yang sesuatu yang tidak realistis. Yang pada akhirnya nanti akan menjadi proyek mangkrak. Saya yakin bahwasanya ini jadi proyek mangkrak. Tidak akan selesai 2024. Kecuali dipaksakan dengan mengorbankan rakyat. Dengan mengurangi jatah-jatah subsidi untuk rakyat. Nah, harusnya kalau kita berbicara kebutuhan pribadi lah. Kalau dalam konsep mengelola keuangan pribadi. Kan nggak mungkin kita beli mobil yang kedua, mobil yang ketiga, atau rumah yang kedua dalam kondisi kita sedang terlilit hutang, sedang harus membayar hutang banyak, kemudian kita beli lagi mobil. Begitulah kira-kira. Masa kita harus bangun IKN dalam kondisi ekonomi yang kita terpuruk, situasi ekonomi yang tidak stabil, baik itu untuk nasional pun internasional. Kondisinya setelah pandemik ini seluruh negara harusnya fokus untuk peningkatan ekonomi. Maka saya katakan ini adalah kebijakan yang terlalu dipaksakan. Yang akan menjadi korbannya adalah rakyat. Hak-hak rakyat yang ada dari Sabang sampai Merauke akan jadi korban nantinya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Syahrul atas waktunya. Dan pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Syahrul Aidi Mas'ad dari fraksi Partai PKS. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih Diva dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Yang pertama datang dari Komisi 3 DPR RI yang tegaskan DPR RI harus jadi sahabat dan juga mitra terbaik bagi instansi pemerintah. Di sini bisa kita lihat dari beberapa portal media dan di sini Wakil Ketua Komisi 3 pemirsa yaitu Ahmad Syahroni menyoroti beberapa kejadian akhir-akhir ini. Tentunya terkait kisruh antara pemerintah dan juga DPR RI. Di sini Syahroni mengingatkan pentingnya hubungan baik antara DPR RI dengan lembaga yang menjadi mitranya. Tentunya sudah menjadi tugasnya dan anggota DPR pun memang wajib untuk kritis dan juga memberi kritik membangun kepada mitra kerjanya dan jika ada indikasi hal-hal yang melenceng dari yang seharusnya. Dengan catatan pemirsa, cara penyampaiannya harus berupa kritik yang membangun dan bukan serangan tentunya, terlebih jika serangan tersebut ditunjukkan kepada personal. Di sini juga pemirsa Syahroni mengingatkan bahwa kisruh seperti ini kerap kali justru mengaburkan substansi yang sebenarnya perlu didiskusikan secara konstruktif. Lebih lanjut, Syahroni juga meminta kontroversi yang terjadi saat ini dapat segera diselesaikan agar tidak menjadi kegaduhan di tengah masyarakat. Nah pemirsa, berita selanjutnya yang juga menjadi headline media online pada hari ini adalah berita dari Komisi 4 DPR RI yang meminta pemerintah siapkan program bantuan jangka panjang untuk nelayan sebagai imbas dari kenaikan harga BBM. Di sini kita bisa juga lihat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan kesulitan mendapatkan solar bersubsidi dinilai berpotensi memperparah kemiskinan nelayan. Terkait kondisi tersebut, Komisi 4 DPR RI pemirsa meminta pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan juga Perikanan segera melakukan langkah konkret untuk mengatasi persoalan BBM bersubsidi bagi nelayan. Dan anggota Komisi 4 DPR RI yaitu Daniel Johan mengatakan bantuan sosial yang disiapkan pemerintah sebagai bantalan kenaikan harga BBM bersubsidi hanya bersifat sementara. Karena itu dia meminta pemerintah menyiapkan program bantuan jangka panjang yang diberikan kepada nelayan dan juga pelaku industri kelautan. Di sini Daniel menyoroti bagaimana nelayan kecil selama ini kesulitan menikmati BBM bersubsidi. Tentunya pemirsa, nelayan kecil sulit mendapatkan akses untuk membeli BBM bersubsidi sehingga mereka membelinya di pengecer yang tentunya cukup memberatkan para nelayan kecil. Senada dengan Daniel Johan yaitu anggota Komisi 4 DPR RI lainnya Andi Akmal Pasludin menegaskan di sini adanya fakta di lapangan bahwa hingga saat ini semakin banyak nelayan yang tidak melaut, terutama nelayan kecil. Dan saat ini ada 2.000 kapal nelayan mangkrak dan tidak bisa melaut akibat tingginya biaya operasional BBM. Untuk itu ia dengan tegas menolak naiknya harga BBM bersubsidi atau setidaknya ditunda hingga membaik kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Ya, itu tadi pemirsa headline media online pada hari ini yang saya sampaikan mengenai Komisi 3 DPR RI yang tegaskan DPR RI harus jadi sahabat dan mitra terbaik bagi instansi pemerintah. Juga dari Komisi 4 DPR RI yang meminta pemerintah siapkan program bantuan jangka panjang untuk nelayan sebagai imbas dari kenaikan harga BBM. Sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Deva. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online pada tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu, terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.